Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya adalah dosen di program studi teknik geologi, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti dengan bidang keahlian paleontologi, stratigrafi, dan geologi sejarah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan satu mata kuliah yang akan saya ampu selama 1 semester ke depan, yaitu adalah mata kuliah paleontologi dan geologi sejarah. Saya akan lanjutkan ke deskripsi mata kuliah paleontologi dan geologi sejarah. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan durasi pertemuan sebanyak 100 menit dan akan dijalani selama 14 kali pertemuan. Secara garis besar, mata kuliah ini akan terbagi menjadi 2 bagian utama kajian. Yang pertama adalah mengenai paleontologi yang akan membahas mengenai pengertian dan proses pembentukan fosil, konsep evolusi, sistematika dan taksonomi fosil, serta konsep paleoekologi. Di bagian kedua, mata kuliah ini akan memfokuskan kajian kepada geologi sejarah yang akan mencakup sejarah pembentukan bumi, skala waktu geologi berdasarkan catatan fosil, konsep penentuan umur, dinamika bumi dari masa ke masa, dan aplikasi dari paleontologi serta geologi sejarah dalam merekonstruksi sejarah geologi baik secara lokal maupun regional. Kemudian saya akan jelaskan mengenai capaian pembelajaran dari mata kuliah paleontologi dan geologi sejarah ini. Melalui mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa akan mendapatkan secara umum CPL-nya pertama, menguasai konsep teoritis dalam ilmu kebumian, dan yang kedua, mampu mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan keteknikan geologi. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan akan diterjemahkan menjadi 8 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah memahami proses pembentukan dan penggunaan fosil dalam ilmu geologi, melakukan klasifikasi fosil dan invertebrata, menjelaskan sejarah dan konsep penciptaan bumi, mengetahui metode penentuan umur geologi dan memahami skala waktu geologi, menjelaskan dinamika bumi yang mempengaruhi sejarah geologi, memahami sejarah geologi dari kurun waktu Prakambrium sampai dengan Kenozoikum, menguasai konsep paleogeografi dan paleoekologi, serta yang terakhir mampu menyusun sejarah geologi lokal menggunakan berbagai metode paleontologi. Selanjutnya, metode dan sistem pembelajaran yang akan digunakan. Perkuliahan paleontologi dan geologi sejarah ini akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau metode konvensional. Kemudian metode pembelajarannya akan terdiri dari 3. Yang pertama adalah ceramah atau kuliah langsung, dilanjutkan dengan diskusi kelompok antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa, dan yang terakhir adalah tugas mandiri. Dan untuk tugas mandiri ini akan terdiri dari 8 tugas yang akan diberikan selama 1 semester ini, yang mencakup deskripsi fosil dan dilanjutkan dengan studi kasus geologi sejarah. Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini, penilaian dalam mata kuliah ini akan meliputi yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, dan tugas-tugas dengan bobot sebesar 50%. Syarat minimum kehadiran untuk mahasiswa apabila lulus mata kuliah ini adalah sebesar 70% dari total pertemuan. Maka dari itu saya sangat menganjurkan kepada para mahasiswa agar dapat hadir dan aktif dalam setiap pertemuan. Selanjutnya, perkuliahan akan dilanjutkan dengan tatap muka langsung dengan mahasiswa di proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 7 perkuliahan paleontologi dan geologi sejarah. Kita mulai dengan pembelajaran mengenai geologi sejarah. Oke. Untuk capaian pembelajaran dan sebagainya sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Kita langsung mulai dengan bab pembahasan tentang geologi sejarah. Oke. Kalau kita bicara tentang geologi sejarah,
biasanya kita akan banyak muncul pertanyaan, terutama dari teman-teman masyarakat awam, gitu yang tidak memahami tentang geologi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan seperti berikut ya, misalkan tentang bagaimana sih sebenarnya bumi terbentuk, kemudian apa sih itu waktu geologi, ya. Kemudian mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang sudah mulai mahasiswa semester pertama gitu ya, ini mulai bertanya tentang prinsip-prinsip stratigraf itu apa sih, kemudian bagaimana sih seorang geologis bisa menentukan umur suatu batuan. Nah, ini semua adalah kajian-kajian yang kita bahas di dalam mata kuliah geologi sejarah ya. Nah, kalau kita bicara tentang geologi sejarah, maka tidak lekang kaitannya dengan perkembangan teori sejarah bumi ya. Nah, mengenai teori sejarah bumi ini sudah pernah diutarakan ya di kuliah geologi dasar, namun secara lebih rinci akan saya jelaskan sebagai berikut bahwa ada dua tokoh yang mempunyai peran penting ya dalam mengubah persepsi kita tentang bagaimana teori pembentukan bumi terjadi ya. Yang pertama adalah James Hutton ya. James Hutton ini adalah orang Skotlandia, dia dianggap sebagai bapak geologi modern ya. Dia menerbitkan buku yang dikenal dengan nama Theory of the Earth ya, pada tahun 1785 ya, yang menguraikan fitur-fitur geologi dan batuan-batuan ya, yang dijelaskan dalam konsep kimia dan fisika. Karena sebelumnya biasanya ketika kita bicara tentang konsep pembentukan bumi, biasanya banyak berdasarkan kepada misalkan mitologi ataupun dogma-dogma agama gitu. Bapak James Hutton inilah yang pertama kali menginisiasi pemikiran mengenai teori pembentukan bumi berdasarkan konsep fisika. Kemudian dilanjutkan oleh juniornya bernama Charles Lyell ya. Nah, sama-sama orang Skotlandia. Kemudian dia berontak nih. Dia pemberontak nih ya. Dia berontak pada akar dogma dan konsep yang berlaku pada saat itu yang namanya konsep katastrofisme, bahwa bumi, ada gunung, sungai, semua terjadi karena apa? Karena adanya bencana. Nah, dia mendukung pandangan tentang bumi tua. Apa itu bumi tua? Artinya bumi ini sudah mengalami proses selama berjuta-juta tahun. Nah, orang pertama yang mencanangkan pemikiran ini. Ya. Nah, kemudian dia menerbitkan buku ya yang sama fenomenalnya dengan Theory of the Earth. Buku itu namanya Principle of Geology, yang membahas tentang konsep utama geologi yang dianut saat ini. Nah, teman-teman semua sudah pahamkan dengan yang namanya uniformitarianism ya, atau aktualisme. Apa nama ininya, jargonnya teman-teman bisa sebutkan? Jargonnya reason is the key to the past ya. Itu sudah menjadi jargon yang umum yang sudah dianut sama orang geologi modern. Kemudian, nah, kalau kita kaitkan dengan teori pembentukan bumi ya. Sebelumnya saya tanya dulu, ya. Mungkin saya tanya dengan Farisa. Oke, Farisa, ada berapa teori pembentukan bumi yang kamu ketahui? Ada berapa? Coba sebutkan. Saya punya dua. Apa aja? Nebula dan Oke, nebula dan planetissima. Oke, good, bagus ya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu teori nebula dan planetissima? Ada yang tahu, ada yang belum ya? Ada yang tahu. Nah, ini sebenarnya dua teori ini adalah teori dasar ya, yang menjelaskan tentang bagaimana sistem tata surya terbentuk ya. Bahwa pemikirannya bahwa tata surya ini terbentuk oleh kabut gas gitu kan ya, karena utara rotasi kemudian dia mengeras gitu ya, mendingin dan akhirnya membentuk planet-planet yang kita kenal seperti sekarang ya. Itu teori nebula. Kalau teori planetisimal itu adalah teori yang menjelaskan tentang bahwa tadinya benda-benda alam atau benda-benda luar angkasa gitu ya saling mempunyai orbit yang bergerak bebas gitu, kemudian saling bertabrakan satu sama lain ya. Nah, hasil dari tabrakan itu membentuk gugusan-gugusan planet yang kita kenal sekarang. Makanya orbit-orbit planet yang tidak berada kita sebut sebagai namanya planetisimal ya. Nah, kira-kira beginilah gambarannya ya, gambaran dari teori pembentukan bumi yang bisa dikatakan sebagai
sudah dipahami atau sudah diyakini oleh berbagai macam penelitian atau ilmuwan gitu ya, itu sudah disepakati ya. Mulai dari peristiwa yang kita sebut sebagai Big Bang gitu ya, atau ledakan besar ya. Kemudian dari hasil dari Big Bang itu membentuk galaksi gitu ya, membentuk galaksi-galaksi ya, yang galaksi itu saling berinteraksi satu sama lain akibat gaya gravitasi, sampai akhirnya karena akibat gaya gravitasi ada bentuk putaran gitu, semacam orbit, yang dimana akhirnya tiap orbit itu membentuk sistem-sistem planet ya. Nah, sistem planet yang kita ketahui ya, bumi berada, namanya sistem tata surya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan di sebelah kanan kalau kita lihat, nah ini adalah proses internal dari buminya gitu ya. Setelah sudah terbentuk gitu ya, proto tata surya gitu, akhirnya terbentuk bumi. Kita langsung kita lihat internal buminya ya. Nah, bumi pada saat itu masih berupa bola pijar gitu ya. Kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu masih terbentuk bola pijar. Kemudian karena perputaran akibat gaya rotasi, kemudian makin lama makin mengalami pendinginan ya. Kemudian terjadi diferensiasi, material yang berat masuk ke dalam inti, sedangkan yang ringan naik ke atas gitu ya. Nah, akhirnya sampai terbentuk gas dan segala macamnya, atmosfer, dan akhirnya terbentuklah protobumi yang hampir mirip dengan yang kita kenal seperti saat ini. Kemudian kalau kita bicara tentang bumi, kita analogikan bumi dalam 12 jam, kira-kira seperti inilah ya runut kejadiannya ya, bahwa kehidupan di muka bumi itu baru muncul sekitar 550 juta tahun yang lalu, yang periodenya disebut sebagai periode Kambrian atau Kambrium ya. Sedangkan Homo sapiens, manusia modern, itu baru muncul paling terakhir dari proses dinamika evolusi di bumi itu. Baru muncul, kalau kita analogikan dalam 12 jam, dia baru muncul 2 detik sebelum jam 12. Bayangin, kita manusia itu baru muncul paling terakhir seperti itu ya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Jadi teman-teman bisa detailkan begitu ya, bisa baca materi saya ya langsung. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang sejarah bumi, maka disusunlah ya orang geologi menyusun yang namanya skala waktu geologi. Ya, skala waktu geologi. Nah, kira-kira ini adalah gambaran skala waktu geologi ya yang kita kenal sekarang, dan teman-teman sudah harus paham ya. Ketika nanti sudah lulus mata kuliah ini sudah harus paham tentang skala waktu geologi ya, yang terdiri dari eon atau kurun, era, masa, periode, zaman, kemudian tempo atau alam gitu ya. Nah, makin ke arah kanan itu berarti skalanya semakin kecil, semakin detail begitu ya. Secara umum biasanya untuk lebih mempermudah ya, biasanya kurun dibagi menjadi dua ya. Ada kurun Proterozoik ya, di mana kita berada, artinya kurun yang terlihat ada catatan fosilnya. Sedangkan kurun yang belum ada catatan fosilnya atau tidak ada fosil kita sebut sebagai Prekambrian ya, Prekambrian. Kemudian dibagi menjadi era ya, kita kenal Paleozoik itu dibagi menjadi 3 era atau masa ya. Ada Paleozoik yang paling tua, kemudian Mesozoik zaman dinosaurus ya, kemudian Cenozoik ya, masa di mana mamalia mendominasi ya. Masa di mana kita sekarang berada adalah masa Cenozoik. Nah, ini kira-kira jadi bagaimana seorang geologi bisa menyusun skala waktu geologi? Yaitu adalah berdasarkan dari catatan fosilnya. Kalau kita perhatikan, semakin dia ubah, semakin kuat, maka catatan fosilnya itu adalah fosil-fosil binatang atau makhluk-makhluk yang sederhana. Makin muda, makin ke arah muda, itu semakin kompleks ya, sampai akhirnya terbentuk mamalia. Nah, ini semua ahli biologi bisa menyusun skala waktu geologi berdasarkan apa? Berdasarkan dari catatan fosil. Tanpa catatan fosil, kita agak sulit untuk bisa membayangkan ya bagaimana proses yang terjadi di muka bumi. Nah, kemudian kita sebagai seorang geologis tentunya harus punya pemahaman ya, apa kunci untuk mengetahui masa lalu. Ya, ada beberapa kunci untuk mengetahui masa lalu. Ya, yang pertama adalah penaksiran umur geologi secara relatif ya, menggunakan peristiwa geologi, menggunakan stratigrafi, kemudian ketidakselarasan stratigrafi, korelasi stratigrafi baik korelasi spasial maupun temporal, dan skala waktu geologi standar. Ada juga penaksiran umur geologi secara absolut, artinya angkanya langsung keluar ya. Nah, ini biasanya menggunakan prinsip yang disebut sebagai prinsip kelumpuhan isotop radiologi.
Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Oke, Nadia, silakan. Ya. Oke, good. Pertanyaan yang bagus. Batuan terkuat yang dijumpai di bumi saat ini bisa dijumpai di daerah Kanada, namanya Hudson Bay, ya, Teluk Hudson. Itu berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Jadi para ahli geologi bisa berspekulasi bahwa umur bumi adalah 4,6 miliar tahun berdasarkan temuan batu tadi, ya, batuan berupa batu metamorf yang ditemukan di Hudson Bay di Kanada. Ya, Nadia. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Atan. Ini Pak, sebenarnya apakah manusia purba dan dinosaurus dulu pernah hidup berbarengan? Nah, ini pertanyaan yang unik nih, tapi biasanya banyak ditanyakan oleh mahasiswa nih, ya. Apakah pernah berbarengan? Tentunya tadi yang saya jelaskan, ya, bahwa nggak pernah gitu. Kenapa? Karena beda masanya. Manusia baru muncul di Cenozoik akhir, sedangkan dinosaurus ada di Mesozoik. Jadi apa yang diceritakan di film Flintstone gitu ya, nah itu kurang tepat secara konsep geologi, bahwa setiap konsep masa itu ada kehidupan yang dominan. Gitu ya. Oke, saya pikir pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan, ya. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.